Oke Pak, tentang ada gugatan dari suaminya penyanyi dangdut nih Pak. Ini seperti apa sih Pak dari PN sendiri? Mungkin perlu diluruskan terlebih dahulu ya. Jadi untuk perkara yang rekan-rekan tanyakan nomor 136 PDTG 2022 Pengadilan Negeri Cikarang itu terregister terdaftar sejak tanggal 20 Juni 2022. Dalam hal ini V selaku penggugat melalui kuasa hukumnya telah mendaftarkan gugatan terhadap SM selaku tergugat. Dalam hal ini gugatan yang diajukan adalah gugatan perbuatan melawan hukum, seperti itu. Nah, isi gugatannya apa Pak? Kalau materi gugatannya yang dapat kami beritahukan kepada rekan-rekan yang jelas dari pihak penggugat ini merasa bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada penggugat. Jadi tentunya untuk materi lengkapnya dapat kawan-kawan atau rekan-rekan lihat di sistem informasi perkara pengadilan sebagaimana yang termuat lengkapnya di situ. Adanya tes DNA yang dimaksud melawan hukum itu Pak? Untuk terkait materi gugatan nanti silahkan ya. Jadi pengadilan ini kan memutus berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan baik oleh penggugat maupun tergugat. Di sini pengadilan tidak memihak, tidak ada kepentingan. Yang jelas kita bersikap netral dan kita pasti akan memutus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi bagi penggugat nanti silahkan buktikan dalil-dalil gugatannya melalui bukti-bukti yang diajukan di persidangan. Begitu pula halnya dengan tergugat, pasti akan diberikan kesempatan untuk melakukan hal yang sama, yaitu membuktikan dalil-dalil jawaban maupun sangkalannya di persidangan dengan alat bukti-bukti yang diajukan olehnya. Ada yang dituntut nggak sih Pak? Ya kalau yang dituntut ya itu tadi salah satunya materi gugatannya adalah perbuatan melawan hukum. Jadi kan rekan-rekan untuk lebih jelasnya silakan lihat langsung di sistem informasi di Pengadilan Negeri Cikarang gitu. Mungkin bisa dijelaskan Pak untuk tuntutan dari aset atau ininya gugatan biaya. Terkait materi perkaranya tentunya dari pengadilan untuk menjaga kenetralan kita tidak dapat menjelaskan. Namun kalau dari rekan-rekan sendiri yang mau melihat di sistem informasi pengadilan silahkan. Seperti itu. Yang jelas kita tetap menjaga ketidakberpihakan baik itu kepada penggugat maupun kepada tergugat. Berarti masuk per kapan ini Pak gugatannya? Untuk gugatan sendiri didaftarkan pada tanggal 20 Juni 2022. Dan acaranya, agenda persidangan untuk kemarin sudah yang pertama pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022. Di mana dalam persidangan pertama tersebut baik pihak penggugat maupun pihak tergugat tidak hadir. Jadi majelis hakim setelah bermusyawarah mengambil sikap untuk melakukan pemanggilan kembali kepada kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat yang rencananya jadwal sidang akan dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022. Untuk agendanya? Untuk agendanya masih panggilan kepada para pihak. Kalau dari pihak tergugatnya itu udah ada respon belum sih atau belum ada respon sama sekali? Ya sejauh ini karena para pihak belum hadir di persidangan terkait dengan responnya seperti apa ya pengadilan juga belum mengetahui karena yang jelas hukum acara tetap akan dijalankan di mana kalau para pihak itu belum hadir tentunya pengadilan masih akan melakukan pemanggilan kepada para pihak seperti itu. Dari penggugat apa ada alasannya untuk nggak hadir? Untuk alasan ketidakhadiran penggugat tidak tahu apa, tapi karena dari persidangan kemarin baik penggugat maupun kuasanya tidak hadir. Jadi untuk alasan ketidakhadirannya pengadilan tidak mengetahuinya. Yang tergugat juga sama? Sama. Jadi dari tergugat tidak pula hadir baik prinsipal maupun kuasanya. Oke, kalau terus-terusan nggak sama-sama nggak hadir seperti apa nih Pak? Kalau terus-terusan nggak hadir begini, jadi dalam hukum acara perdata itu ada batasan majelis hakim dalam melakukan pemanggilan baik kepada penggugat maupun tergugat. Nanti apabila beberapa panggilan itu sah dan patut, nanti majelis hakim akan menilai apakah perlu dilakukan pemanggilan kembali atau tidak. Nah, setelah majelis hakim menilai atau
selanjutnya majelis hakim akan bersikap apakah gugatan ini akan dilanjutkan atau seperti apa, nanti kembali kepada keputusan majelis hakim di persidangan seperti itu. Ini untuk didatangkan keduanya untuk mediasi atau Nah, untuk didatang keduanya untuk agenda masih panggilan para pihak atau persidangan. Nanti setelah apabila kedua belah pihak datang, maka akan dilakukan penunjukan mediator oleh majelis hakim untuk memediasi kedua belah pihak agar kiranya dapat terjadi perdamaian seperti itu. Sebagaimana Perma nomor 1 tahun 2016. dari PN sendiri meminta untuk keduanya untuk datang ya Pak? Ya, tentunya sebagaimana hukum acara yang berlaku, pengadilan dalam hal ini majelis hakim tentunya akan melakukan panggilan sesuai dengan aturan yang berlaku. Salam, ada lagi? Berarti untuk selanjutnya kasus ini berjalannya gimana? Tunggu keputusan dari persidangan dulu. Ya, untuk apakah kasus ini berjalannya nanti seperti apa, apakah akan terjadi perdamaian, tentunya yang utama adalah para pihak harus hadir terlebih dahulu di persidangan. Nanti seperti yang saya katakan tadi, akan ditunjuk mediator untuk memfasilitasi perdamaian. Nah, nanti perdamaian itu berhasil atau tidak, ya itu adalah bagaimana nanti dalam proses mediasi itu. Seperti itu. Kalau berhasil ada perdamaian di antara para pihak, artinya perkara tidak lanjut. Nanti akan ada akta perdamaian atau kesepakatan perdamaian. Namun apabila tidak berhasil proses mediasi, maka perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan sebagainya, seperti itu. Tapi ini bisa berada di PN Cikarang sendiri, ngikutin domisili dari apa Pak? Ya, dalam hal ini hak setiap warga negara untuk yang tinggal di manapun untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Tentunya nanti apakah gugatan tersebut dapat diterima atau beralasan hukum itu kembali kepada majelis hakim yang akan memutuskan di persidangan, seperti itu. Berarti tergugat daerahnya sini? Untuk tergugat yang beralamat di Kabupaten Bekasi. Oke.